perpindahan kalor. Ingatkah kalian konsep dari kalor? Ya, betul sekali bahwa kalor akan berpindah jika terdapat interaksi dari dua benda atau lebih benda yang memiliki suhu berbeda, di mana kalor akan berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, apakah sobat pintar tahu benda apakah ini? Iya, betul sekali bahwa benda ini adalah termos. Nah, ini kasusnya beda nih. Kenapa saat kita menyentuh termos, itu tangan kita tidak terasa panas? Kenapa ya? Lalu, bagaimana dengan video ini? Dalam video ini, seorang koki sedang merebus air menggunakan teko. Koki tersebut mengangkat teko, tapi sayangnya ia lupa untuk memakai sarung tangan, sehingga tangannya terasa panas. Kenapa bisa tangan koki tersebut terasa panas? Nah, dari video tadi, pasti teman-teman juga merasakan kan saat kita menyentuh panci yang panas, maka tangan kita juga akan terasa panas. Nah, kenapa begitu? Nah, dengan mempelajari perpindahan kalor, maka kita mampu mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, tujuan dari perpindahan kalor pada video kali ini yaitu peserta didik mampu memahami besaran fisis pada perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian, peserta didik juga mampu menerapkan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan percobaan sederhana untuk konduksi. Jadi, dalam percobaan konduksi ini kita memerlukan mentega, 2 air panas, sendok plastik, dan sendok logam. Langkah awal dari percobaan ini yaitu letakkan potongan mentega ke atas sendok plastik dan sendok logam. Kemudian letakkan kacang kedelai di atas mentega. Setelah itu, masukkan 2 sendok ke dalam masing-masing gelas yang berisi air panas. Lalu, amati yang terjadi. Wah, ternyata mentega di atas sendok logam meleleh lebih cepat dan kacang kedelainya jatuh ke bawah daripada mentega yang berada di sendok plastik. Hal ini menandakan bahwa logam menjadi pengantar panas yang baik daripada plastik. Menarik bukan? Untuk pemahaman lebih lanjut, bisa kalian coba di rumah ya, dan amati apa yang terjadi. Ini merupakan percobaan konveksi. Kalian pasti pernah kan merebus air? Apakah kalian pernah mengamati bagaimana pergerakan air tersebut? Nah, dalam percobaan ini membutuhkan sendok, panci, serbuk pewarna, dan kompor untuk mengamati proses perebusan air. Kemudian, langkah awalnya kita perlu memasukkan serbuk pewarna menggunakan sendok ke dalam panci yang berisi air. Kemudian, air direbus dalam panci hingga mendidih. Nah, amatilah apa yang terjadi. Pada perebusan air seperti ini, terlihat bahwa air yang dari bawah akan naik ke atas. Hal ini terjadi karena perbedaan panas dan dinginnya benda. Jadi saat air mendidih, air bagian bawah itu akan panas dan air tersebut akan naik ke atas. Nah, baru saja kan kita sudah belajar tentang konduksi dan konveksi. Sekarang coba deh kalian dekatkan tangan kalian pada lilin panas. Tapi jangan sampai menyentuh ya. Pasti tangan kalian akan merasa hangat kan? Nah, itu yang dinamakan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, perpindahan kalor secara radiasi merupakan kalor yang berpindah tanpa adanya perantara. Sobat pintar, sudah tahu kan perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi? Kita ulangi lagi ya. Jadi, perpindahan kalor merupakan perpindahan energi karena perbedaan suhu di antara dua tempat berbeda, yaitu akan berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, perpindahan kalor memiliki 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, di mana peristiwa perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai partikel merupakan konduksi. Contoh lain dari perpindahan secara konduksi, yaitu saat motor dinyalakan, maka knalpot akan terasa panas karena mesinnya juga panas. Kemudian saat kita menaruh penggaris besi yang didekatkan dengan lilin, maka tangan kita juga akan terasa panas. Kemudian untuk konveksi merupakan proses perpindahan kalor yang disertai dengan berpindahnya partikel. Contohnya tadi saat kita merebus air. Nah, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu
asap cerobong atau cerobong asap yang ada di pabrik, kemudian angin darat dan angin laut. Nah, kemudian radiasi. Nah, radiasi merupakan perpindahan kalor atau rambatan elektromagnetik tanpa adanya zat perantara. Contohnya yaitu tadi saat tangan kita didekatkan di lilin, maka tangan kita akan terasa panas, padahal kan kita tidak menyentuh lilinnya. Nah, selain itu, contoh lain, saat kita menjemur pakaian. Nah, pakaian kan akan cepat kering karena terkena radiasi dari sinar matahari. Sahabat pintar, jadi apakah kalian sudah tahu kenapa saat kita menyentuh termos tangan kita tidak terasa panas? Iya, betul sekali, karena di dalam termos terdapat vakum untuk mengurangi konduksi panas. Kemudian, cairan dalam termos tetap dalam keadaan dan tidak bergerak, sehingga mengurangi terjadinya konveksi. Kemudian, pada termos itu dilapisi aluminium yang mampu mengurangi radiasi panas. Hal itulah yang membuat tangan kita tidak terasa panas saat menyentuh termos. Nah, dari materi tadi, dapatkah sobat pintar menyatakan kesimpulan? Bagaimana? Ya, jadi kesimpulan hari ini adalah terdapat 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan peristiwa perpindahan panas kalor melalui zat perantara tanpa disertai partikel. Misalnya, perpindahan panas dari panci sampai ke tangan melalui gagang panci. Sedangkan konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai perpindahan partikel, seperti mendidihnya air dalam panci. Sedangkan radiasi yaitu perpindahan kalor dalam bentuk rambatan gelombang elektromagnetik tanpa adanya zat perantara, seperti perpindahan panas dari api sampai ke panci yang ada di atas kompor. Udah tahu kan kenapa kok saat kita menyentuh panci yang panas, maka tangan kita bisa merasakan panas? Betul sekali, hal itu dikarenakan perpindahan secara konduksi, di mana tangan kita akan merasakan panas karena terjadi perpindahan panas melalui zat perantara. Baik, pembelajaran perpindahan kalor sudah selesai. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya, belajar apa lagi ya? Komen di bawah.